Pada saat ini Mo Yuanbai menunjukkan keterkejutan dan rasa ketidakpercayaan yang terbatas, seolah dia melihat sesuatu yang mustahil. Di sisi lain, Situ Shinzo menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu di depan Tuan Pavilion. Dia langsung berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Tuan Pavilion, Situ Shinzo bersalah. Pemuda di dalam aula api surgawi ini adalah seorang bawahan. Itu hanyalah seorang teman kecil." Kaisar Jijing dan Ouyang Hongguang juga menundukkan kepala. Mereka menghela napas sedikit. Namun, kata-kata Situ Shinzo menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Semua orang memandang Situ Shinzo dengan marah. Situ Shinzo dan Ouyang Hongguang mereka adalah wakil Master Pavilion. Tapi mereka benar-benar membawa orang luar memasuki istana api surgawi. Bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti itu? Situ Shinzo, Kaisar Jijing, Ouyang Hongguang, dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang kuat senior di Danghe. Dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di hati semua orang. Tapi sekarang, mata semua orang penuh dengan kebencian, penyesalan, dan kekecewaan. Tuanku, Anda telah mendengar bahwa Situ Shinzo dan yang lainnya berani membawa orang luar ke aula api surgawi. Ini benar-benar melanggar hukum Pavilion Dan, ucap Master Pavilion Wenchang bergegas maju. Tuanku, saya tahu bahwa selama periode retreat Anda, kekacauan besar terjadi di Wuyu. Dan bahkan tanah suci darah telah berganti pemilik beberapa kali. Sekarang, bawahan Anda memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Situ Shinzo dan yang lainnya telah berkolusi satu sama lain. Mereka membahayakan masa depan Danghe. Saya juga meminta penguasa Pavilion untuk memerintahkan Situ Shinzo dan yang lainnya untuk segera ditangkap dan dibawa ke penjara langit untuk diinterogasi secara ketat, ucap Wenchang dengan penuh hawa dingin. Tanpa diduga, Mo Yuanbai mengabaikan wakil Master Pavilion Wenchang. Dia hanya menatap orang-orang itu di kelompok Situ Shinzo. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suaranya. "Siapa teman kecil yang kamu bicarakan?" ucap Mo Yuanbai dengan tenang. Penatua Agung baru saja akan memulai gerakan. Mendengar ini, dia hanya bisa berhenti dan menatap Mo Yuanbai dengan curiga. Alkemis lain juga sedikit tercengang dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Pavilion tidak memerintahkan penangkapan Penatua Shinzo, tapi sebaliknya, dia malah bertanya siapa yang memasuki aula api surgawi. Apa gunanya menanyakan asal pihak lain? Gumam Penatua Agung Si Kong Hao tenggelam. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Tuan Pavilion, lebih baik Anda segera menangkap Situ Shinzo dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian memeriksanya nanti." "Cukup!" Terlihat Mo Yuanbai menatap kosong ke arah Si Kong Hao dan berkata dengan dingin, "Penatua Agung, kursi ini telah melakukan retret sepanjang tahun. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah masalah sepele? Anda tidak perlu mengingatkan kursi ini," teriak Mo Yuanbai tegas. Bawahan tidak berani. Wajah Si Kong Hao memucat dan hatinya sangat kesal. Bahkan, Situ Shinzo sendiri tercengang dan butuh waktu lama untuk dia dapat bereaksi. "Tuanku, teman kecilku bernama Chen Xing." Semua orang terkejut. "Apa? Chen Xing? Itu adalah penguasa kota Tianlei." Melihat keterkejutan orang-orang, Mo Yuanbai mengerutkan keningnya dan berkata, "Apakah orang ini terkenal?" Penatua segera berkata, "Tuanku, Chen Xing sepertinya adalah penguasa kota Tianlei yang dulu bernama Qin Chen. Putra ini masih muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Dia telah menjadi penguasa Sky Thunder City. Dan dia juga membunuh leluhur Xiaodong yang dari keluarga Xiao. Asal-usulnya sangat misterius. Dia menuduh Misty Palace berkolusi dengan iblis asing dan membuat kehebohan di Tanah Suci Bloodline belum lama ini. Dia juga bekerja sama dengan Fuqian Kun yang telah hilang secara misterius selama dari 200 tahun yang lalu untuk mengusir Kaisar Sun Yuan dan mengaku sebagai murid Po Chen Wu Huang." Mendengar itu, ekspresi Mo Yuanbai tiba-tiba berubah drastis.
dan gemetar dia berkata, "Apa? Dia mengaku sebagai murid Po Chen Huang?" "Iya, Tuan," jawab si Kong Hao melirik Mo Yuanbai dengan aneh. Mengapa Tuan Pavilion ini tiba-tiba menjadi sangat bersemangat? Tapi sejauh yang dia tahu, Tuan Pavilion tidak ada hubungannya dengan Po Chen Huang. Dan dia segera berkata lagi, "Tuanku, meskipun Qinchan ini mengaku sebagai murid Po Chen Huang, tetapi bawahan ini curiga bahwa itu adalah palsu. Orang ini memiliki asal yang misterius. Dia berasal dari wilayah utara paling terpencil di daratan. Dan keberadaannya sangat aneh. Kekuatannya jauh melebihi orang normal, sehingga bawahan ini curiga bahwa orang ini telah berkolusi dengan iblis asing." Ucap si Kong Hao menjelaskan, "Si Kong Hao, jangan kentut di mulutmu. Sang Guangxi lah yang telah berkolusi dengan iblis alien. Saya pikir Anda telah diambil alih oleh Sang Guangxi." Terlihat kesal, Kaisar Jijing berkata dengan marah. Si Kang Hao melirik Kaisar Jijing dengan dingin dan berkata kepada Mo Yuanbai dengan datar, "Tuan Pavilion, meskipun Kaisar Jijing adalah seniorku, tetapi setelah pergi ke Laut Guntur belum lama ini, dia sangat menghormati Qinchan. Bawahan ini curiga bahwa Kaisar Jijing telah dicuci otaknya oleh pemuda itu. Atau bahkan dia berlindung pada iblis asing." Mo Yuanbai tampak bingung dan berkata, "Apa yang terjadi? Katakan lebih jelas padaku." Wajah Mo Yuanbai pucat. Dia retreat terlalu lama dan banyak hal yang tidak dia pahami. Jadi dia sangat bingung dengan apa yang mereka katakan. "Tuanku, inilah yang terjadi." Si Kang Hao segera menceritakan apa yang terjadi di daratan selama periode ini. Dan dia menambahkan sedikit pemanis sehingga membuat hitam dan putih menjadi terbalik. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan oleh si Kong Hao. Yang benar hanyalah Kaisar Jijing dan yang lainnya memang membawa orang luar ke istana api surgawi. Tingkah laku mereka yang aneh langsung menarik banyak diskusi. "Si Kong Hao, kamu sangat kejam, membalikan fakta seenak jidatmu. Yang sebenarnya adalah Sang Guangxi lah yang berkolusi dengan setan alien. Pada waktu itu di Laut Guntur, tidak terhitung jumlahnya orang yang dapat menjadi saksi." Anjing favorit. Tidak terhitung jumlahnya orang yang dapat menjadi saksi. Di antara mereka adalah Fuqian Kun dari Holy Land Bloodland, Master Lao Zimo dari Wall of Devices, dan bahkan Master Phantom dari Illusion Dimension X. Ucap Kaisar Jijing memerah karena marah. Dia sekarang yakin bahwa si Kang Hao ini pasti telah bergandengan tangan dengan istana berkabut. Mata Mo Yuanbai suram dan dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, di aula api surgawi, di depan semua orang tiba-tiba bergetar. Gelombang mengejutkan menyapu, dan seluruh pagoda menderu. Tidak, apakah anak itu akan menghancurkan api surgawi? Kuil api surgawi sangat kuat, dan telah membentuk dunianya sendiri. Tidak peduli siapa yang masuk untuk menyerap api spiritual, itu tidak akan menyebabkan perubahan apapun di kuil api surgawi. Apa yang terjadi di dalam? Ekspresi Mo Yuanbai juga berubah. Samar-samar dia merasakan aura api yang menyesakkan dari istana api surgawi. Aura ini tidak lebih lemah dari api aneh yang pernah dia dapatkan di alam misterius. Kapan istana api surgawi memiliki api seperti itu? Mata Mo Yuanbai tenggelam. Dia perlahan berjalan ke pintu aula api selangkah demi selangkah. Dan token di tangannya langsung menekan pintu aula api surgawi. Seluruh gerbang aula api surgawi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat luar biasa. Cahaya yang menyilaukan menutupi segalanya. Seluruh aula api surgawi meraung dan pintu perlahan membuka celah. Bahkan wajah Mo Yuanbai berubah secara drastis. Kekuatan api yang begitu mengerikan membuatnya merasakan sedikit ancaman. Tidak ada yang tahu bahwa selama 200 tahun kultivasi yang melelahkan, kultivasinya telah diam-diam memasuki alam semi suci. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dia membuka gerbang aula api surgawi. Sebuah suara yang akrab sepertinya dikeluarkan dari aula api. "Mo Yuanbai, apakah kamu di sini?" Suara ini tenang, tetapi dengan pikiran yang tinggi memberi Mo Yuanbai perasaan yang sangat akrab.
Itu sebenarnya adalah suara Kaisar Po Chen Huang. Dia melihat di aula api surgawi sosok sama tergantung di atas, ditutupi oleh cahaya api seperti layaknya dewa api. Metode ini membuat Mo Yuanbai merasa sangat familiar. Dia berbalik dengan tiba-tiba. Cahaya mengerikan dari kristal surga dan dunia yang dia pegang menghalangi dan membungkus kekuatan api dari aula api surgawi yang merambas keluar pintu. Dia berkata pada si Kong Hao dan yang lainnya, "Kalian semua, tunggu aku di luar. Tanpa perintahku, siapapun tidak diperbolehkan masuk." Mendengar ini, si Kong Hao dan yang lainnya langsung cemas. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke istana api surgawi. Saat Mo Yuanbai memasuki api surgawi, raung terdengar. Gerbangnya yang berat ditutup rapat, dan aula utama kembali menjadi tenang. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh api es yang mengerikan. Nyala api ini adalah nyala api yang paling menakutkan di istana api surgawi. Sebelum Qin Chen berada di bawah nyala api ini, dia hampir terbakar. Dia hampir terbakar menjadi abu. Pada saat krisis, Qin Chen menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menekan nyala api ini dan menaklukkannya menjadi bagian dari nyala api di tubuhnya. Kemudian, Qin Chen tahu bahwa apa yang dia dapatkan ternyata adalah api surgawi Yao Chongbingyan yang legendaris itu. Nether Sky Es Flame Sky Fire memiliki atribut ganda di ruang dan es. Api semacam ini dikabarkan hanya muncul di langit berbintang yang tak berujung. Ia suka berkeliaran di langit berbintang yang dingin. Ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membekukan semua sesuatu menjadi es. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam menatap pria kuat yang berjalan ke istana api surgawi dengan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia teringat akan sore yang cerah 300 tahun yang lalu. Seorang pria muda dilempar keluar bersama dengan tungku pil yang rusak dan beberapa pil hangus. "Nak, apa kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah Danta. Berani membuat masalah di sini? Apa kamu telah lelah untuk hidup? Jika kamu mengganggu Master Danta saya, kamu tidak akan bernasib baik," ucap salah satu penjaga Danta yang mengusir bocah itu. Matanya dingin. "Aku hanya ingin bergabung dengan Danta dan menjadi alkimis hebat," ucap pria muda itu memegang beberapa pil hangus dan tungku pil yang rusak, sambil menahan air matanya dan berteriak ke menara pil. "Mau bergabung dengan Danta? Maka Anda harus memperhatikan identitas Anda. Danta adalah tempat inti dari Dan Pavilion. Jika Anda ingin masuk ke sini, Anda setidaknya harus menjadi kaisar obat kelas 8. Dan yang baru saja Anda sempurnakan, itu hanyalah pil tanpa tulang kelas 6. Dan pemurniannya pun masih gagal. Saya menyarankan Anda lebih baik kembali dan menemukan cabang Pavilion Pil untuk berlatih di sana. Ketika Anda menjadi alkemis top suatu hari, Anda secara alami memenuhi syarat untuk memasuki menara pil. Sekarang, segera pergi dari sini," teriak suara penjaga itu dingin. Adegan ini dilihat oleh Qin Chen. Dia berpikir bahwa pemuda ini akan pergi diam-diam. Tetapi siapa yang tahu? Ternyata pemuda ini benar-benar tetap bersikeras duduk di pintu Pavilion Pil dan berkata dengan keras, "Meskipun saya hanya seorang alkemis peringkat 6, sekarang saya percaya pada bakat saya sendiri. Ini bukan pil tulang tingkat 6 biasa. Saya percaya pasti ada master yang dapat menghargai potensi saya," ucap pria muda itu tetap acuh tak acuh. Memurnikannya lagi dan lagi. Akhirnya, setelah kegagalan ke-7, para penjaga Danta tidak bisa lagi menolelirnya. Bahkan pemurnian pemuda itu telah mempengaruhi Danta. Dia segera melangkah maju dan menendang tungku pil dengan kejam. Semua jenis ramuan dan obat-obatan berserakan. Penjaga itu dengan marah menendang pemuda itu dan hendak memukulnya, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Setelah penjaga melihat Qin Chen, dia langsung panik dan buru-buru memberi hormat. Qin Chen melambaikan tangannya ke penjaga sebelum berjongkok di depan pemuda itu.
Kamu tidak bisa memperbaiki seperti ini. Pil tanpa tulang yang ingin Anda tingkatkan menjadi pil tingkat 7 belum mencapai keseimbangan sempurna. Mungkin Anda telah berhasil menyempurnakan sekali, tapi itu mungkin hanya kebetulan. Pria muda itu memandang sosok di depannya yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, tetapi dihormati sebagai seorang master. Oh, nak, jika kamu terus tinggal di sini, kamu hanya akan diusir. Kembalilah. Jika kamu berhasil memperbaiki apa yang disebut pil tanpa tulang dalam 10 hari, saya akan memberi Anda 1 tiket ke Danta. Qin-Chen ingat bahwa dia mengatakan itu pada saat itu. Faktanya, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar berhasil memperbaiki dan meningkatkan pil tanpa tulang tingkat 7. Dia berlutut di Danta pagi-pagi hanya untuk menunggu Qin-Chen. Dan setelah mengatakan ini kepada Qin-Chen, bocah itu pingsan. Kekuatan mentalnya telah habis dalam pemurnian gila 9 hari 9 malam. Qin-Chen masih sangat ingat dengan adegan itu. Saya bukan mastermu, dan kamu bukan murid saya. Namun, selama saya masih ada waktu di Danta, kamu bisa meminta saran kepada saya. Inilah yang dikatakan oleh Qin-Chen pada waktu itu. Dan dia merekomendasikan bocah itu kepada kepala pavilion Dan pada saat itu. Dan menjadi murid biasa dari kepala pavilion. Tidak ada yang tahu rahasia ini. Dan ketika suasana hati Qin-Chen berfluktuasi, Mo Yuanbai juga mengangkat kepalanya, menatap Qin-Chen. Kamu adalah Chen Xing, penguasa Sky Thunder City, dan namamu yang lain adalah Qin-Chen. Dan kamu mengaku sebagai murid Kaisar Bela Diri Po Chen, ucap Mo Yuanbai. Iya, itu Ben Shao, jawab Qin-Chen tersenyum. Apa benar Anda adalah murid Po Chen Huang? Suara Mo Yuanbai bersemangat dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Apa maksudmu? Qin-Chen berkata sambil tersenyum. Mo Yuanbai mendengus dingin. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa statusmu. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas ke kursi ini hari ini, jangan salahkan kursi ini karena bersikap kasar kepada Anda. Kekuatan mengerikan meletus dari surga dan dunia di tangannya. Tiba-tiba, seluruh istana api surgawi diselimuti oleh kekuatan kosong ini, dan berubah menjadi ribuan penghalang menutupi Qin-Chen di dalamnya. Oh, alam semi suci. Tidak heran kepercayaan dirimu begitu tinggi, ucap Qin-Chen tersenyum. Bagaimana Anda bisa tahu? Ekspresi Mo Yuanbai berubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang di alam semi suci. Bagaimana anak ini bisa melihatnya dengan sekilas? Siapa orang ini? Mungkinkah seperti yang dikatakan Si Kong sebelumnya? Apakah itu orang yang dikultivasikan oleh iblis asing? Memikirkan hal ini, wajah Mo Yuanbai berubah drastis. Aura perkasa di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan nyala api yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Tidak peduli apa status Qin-Chen, dia telah memutuskan untuk mengalahkan lawan terlebih dahulu. Tetapi, ketika Mo Yuanbai hendak melakukan sesuatu, Qin-Chen menghela napas pelan dan berkata, Mo Yuanbai, 300 tahun telah berlalu. Apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Ucap Qin-Chen. Tubuh Mo Yuanbai bergetar hebat. Kamu? Ucap Mo Yuanbai mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin-Chen dengan gemetar. Qin-Chen tersenyum tipis. Mo Yuanbai, tampaknya Anda tidak hanya bertumbuh dewasa, tetapi emosi Anda juga meningkat pesat. Makanya Anda berani untuk mengajari saya. Mendengar ini, wajah Mo Yuanbai sangat pucat, dan ekspresinya sangat bersemangat. Apakah kamu adalah Tuan Po Chen? Ucapnya menatap Qin-Chen. Segala sesuatu di depannya begitu nyata, tapi itu memberi Mo Yuanbai perasaan seperti mimpi. Tuan, apakah murid ini bermimpi? Apakah kamu benar-benar kembali? Mo Yuanbai bergumam dengan warna kompleks di matanya. Dia ingin ini menjadi kenyataan, tetapi jauh di lubuk hatinya masih ada sedikit keraguan. Mo Yuanbai,
Apakah kamu ingat pertama kali gurumu ini membawamu ke istana api surgawi ini? Qin-Chen berkata dengan ringan. Mo Yuanbai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Qin-Chen mengelurkan tangan kanannya, dan segera api tak berujung mengembun di tangan kanannya. Dan serangkaian api mengembun di tubuh Qin-Chen. Api ini bergabung ke dalam tubuh Qin-Chen dan mekar tanpa henti. Teknik pergabungan roh api. Apakah kamu benar-benar tuanku? Hati Mo Yuanbai bergetar. Air matanya langsung turun begitu bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa melupakan adegan ini. Setelah Master membawanya ke Pagoda Pil 300 tahun yang lalu, hal pertama yang dilakukan adalah membawanya ke aula api surgawi. Mengajarinya teknik penggabungan roh api dan merasakan kekuatan api di aula api surgawi ini. Pada saat itu, dia hanya seorang venerable tingkat 6. Jangankan memasuki istana api surgawi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Pagoda Pil. Tetapi di bawah kepemimpinan Qin-Chen, dia dibawa masuk tanpa hambatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa sepanjang jalan kemanapun Master Po Chen Huang pergi, ada alkemis yang memberi hormat kepadanya di mana-mana. Pada saat itu, dia tidak tahu identitas tuannya. Kemudian dia mengetahui bahwa pria ini sebenarnya adalah Po Chen Huang yang legendaris. Meskipun Qin-Chen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu Qin-Chen sudah menjadi tuan gurunya di benaknya. Tanpa Qin-Chen, tidak ada Mo Yuanbai hari ini, apalagi Master Pavilion Pil saat ini. Mo Yuanbai berkata dengan penuh semangat. Air mata berkilau di matanya sambil berlutut di istana api surgawi. Jika adegan itu dilihat oleh alkemis lain di luar, itu pasti akan membuat syok. Tapi Mo Yuanbai sama sekali tidak ambil pusing. Dalam benaknya, Qin-Chen adalah gurunya yang paling dihormati dan dia cintai. Dia adalah guru selama sehari dan ayah seumur hidup. Rasa hormatnya terhadap Qin-Chen telah memasuki tulang-tulangnya. Qin-Chen tersenyum pahit. Mo Yuanbai ini masih sama seperti sebelumnya. Dia akan berlutut ketika dia melihat Qin-Chen. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di seluruh dunia kecuali Qin-Chen, tidak ada yang bisa membuat Mo Yuanbai berlutut. Qin-Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tipis. Mo Yuanbai, berdirilah. Jangan berlutut lagi. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata, "Ya Tuan, tidak apa-apa saya berlutut. Saya nyaman berlutut," ucap Mo Yuanbai dan menatap Qin-Chen dengan gembira dan bahagia. Dia takut ini adalah mimpi, dan begitu dia bangun, tuannya akan hilang. Qin-Chen menghela napas dan langsung jatuh di depan Mo Yuanbai. Dia berkata, "Bangunlah, kamu sekarang adalah Master Pavilion dan kamu sangat kekanak-kanakan," ucap Qin-Chen. "Di depan tuan, aku hanyalah seorang anak kecil," jawab Mo Yuanbai menyeringai. Qin-Chen terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? "Tuan, bagaimana Anda menjadi seperti sekarang ini?" Mo Yuanbai menatap wajah Qin-Chen dengan hati-hati, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Orang di depannya bukan lagi berwajah kaisar bela diri Po Chen saat itu. Ini membuat hati Mo Yuanbai tiba-tiba menunjukkan kesedihan. "Tuan, apakah Anda tidak mati saat itu? Apa yang terjadi selama ini?" tanya Mo Yuanbai. Qin-Chen menghela napas dan menyentuh kepala Mo Yuanbai. Matanya menunjukkan kebaikan. Sentuhan Qin-Chen memberikan Mo Yuanbai kehangatan yang telah lama hilang. Adegan ini tampaknya kembali 300 tahun yang lalu. Kembali ke hari yang tak terlupakan itu, seorang pemuda menyentuh kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia bekerja keras, dia akan menjadi seorang alkemis yang hebat. Tanpa sadar, Mo Yuanbai sudah menangis lagi. Qin-Chen juga agak tersedak menahan haru. "Mo Yuanbai, jangan menangis lagi. Kamu sudah dewasa. Kamu bisa mencapai semua ini sendirian dan menjadi Master Pavilion Pil. Dan aku sangat senang bisa menjadi gurumu." Qin-Chen tersenyum dan matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Qin-Chen menghela napas melihat ke belakang, kemudian berkata, "Tapi kamu benar-benar telah menutupi istana api surgawi, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke sini."